Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Koiria, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pembelahan secara biner atau amitosis. Proses pembelahan secara langsung disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel, kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Nah, pada umumnya pembelahan ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki sel atau prokariotik. Pembelahan biner pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. Namun pada beberapa keadaan pembelahan sel juga dapat terjadi pada organisme eukariotik, contohnya pada protozoa. Pembelahan sel yang terjadi pada organisme protozoa salah satunya dinamakan euglena. Umumnya euglena berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner membujur. Pembelahan biner atau amitosis ini banyak terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Selanjutnya ada interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis. Mempersiapkan pembelahannya dilansir dari Encyclopedia Britannica. Interfase memutuskan apakah sel akan memasuki tahapan mitosis selanjutnya atau tidak. Fase G1. Fase G1 adalah fase pertama pertumbuhan primer sel di mana sel tumbuh secara fisik. Fase G1 disebut sebagai fase istirahat karena tidak terjadi sintesis DNA, hanya mempersiapkan seperti pembentukan enzim dan protein. Fase S. Fase S disebut juga dengan fase sintesis karena pada fase inilah DNA dalam 23 pasang kromosom direplikasi. Pada fase S, DNA disintesis dari salinannya secara lengkap dengan cara replikasi. Fase G2 atau fase pertumbuhan sekunder adalah fase setelah DNA disintesis. DNA yang disintesis diperiksa dalam fase ini untuk memastikan tidak ada kerusakan setelah fase S. Fase M. Fase M atau mitosis adalah fase pembelahan sel yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu tahap-tahap mitosis. Pada mitosis, sel membelah menjadi dua anakan yang identik dengan induknya. Selanjutnya ada interfase, terjadi replikasi DNA atau dari satu salinan menjadi dua salinan. Yang kedua, fase GAP1, belum terjadi replikasi DNA. Yang ketiga, fase sintesis atau S. DNA dalam inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Yang keempat, ada fase GAP2, replikasi DNA telah selesai dan sel bersiap-siap mengadakan pembelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikrin Nugraha dan di sini saya akan mempresentasikan tentang mitosis. Ya, mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya.
Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Di sini ada beberapa ciri-ciri pembelahan mitosis, yaitu yang pertama, proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh atau somatis. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Yang ketiga, terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak mampu untuk membelah lagi. Yang kelima, pada usia muda, dewasa, dan tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Pada proses pembelahan mitosis yaitu terdapat 4 fase atau tahap. Yang pertama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama adalah profase. Pada tahap profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang di sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Selanjutnya yaitu nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Yang terakhir yaitu sitokinesis. Proses sitokinesis sudah mulai sejak tahap anafase akhir, dengan mulai terbentuknya cincin kontraktil di bawah membran plasma yang paralel terhadap keping metafase. Selanjutnya, cincin ini perlahan-lahan akan mengecil dan menyebabkan pelipatan membran plasma ke arah dalam hingga sel terbagi menjadi 2. Nah,
Pada saat telofase, sel tumbuhan menghasilkan vesikula yang berbentuk dari aparatus Golgi berpindah ke tengah-tengah sel dan kemudian bersatu menghasilkan pelat sel. Kemudian, materi dinding sel yang dibawa dalam vesikula kumpul pada pelat sel. Pelat sel akan membesar dan diikutinya bergabungnya membran di sekeliling plasma sel, sehingga dihasilkan dua sel anak yang lengkap dengan membran sel masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Febrianti. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berfungsi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Karena melakukan pembelahan 2 kali, meiosis terbagi dalam 2 tahapan besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terjadi dalam 4 tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan yang pertama itu ada profase 1. Profase diawali dengan leptoten, di mana kromosom yang terdiri dari serat kromatin memanjang dan membentuk struktur kromomer dan mengarah ke sentriol. Kromosom yang sama kemudian dipasangkan atau disebut dengan zigoten. Pemasangan kromosom dibantu oleh kompleks protein sinaptomal agar stabil. Kromosom yang telah berpasangan kemudian mengalami pakinema atau pembelahan dan persilangan bahan kromatin yang dibantu oleh enzim ligase. Kromosom kemudian memasuki tahap diplonema, yaitu hilangnya kompleks protein sinaptomal dan kromosom mengalami pindah silang. Profase 1 diakhiri dengan diakinesis atau pemadatan kromosom ditarik oleh benang sentriol. Dan kita bisa lihat gambarnya. Gambar profase 1 yaitu ada sentrosom, centrioles, pindi, chiasmata, homologous chromosomes, nuclear envelope fragment. Dan yang kedua itu ada metafase. Metafase 1 adalah fase di mana kromosom yang terikat pada benang berkumpul pada secara sejajar pada ekuator sel. Dan kita bisa lihat gambar metafase 1 yaitu ada centromer with kinetochore, dan yang ada metafase flat, ada morotubel. Dan yang ketiga itu ada anafase. Anafase 1, pada dase anafase kromosom akan bergerak kedua kutub yang berlawanan dengan sentromer masih utuh. Dan di situ kita bisa lihat gambarnya anafase 1. Yaitu ada sister chromatids. Dan yang terakhir itu ada telofase 1. Pada telofase terbentuk 2 inti anak dan terjadilah sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan 2 sel anak. Dan di sini kita bisa lihat gambarnya telofase 1 dan sitokinesis. Yaitu ada Clara Gevurov. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo dari 12 IPA 1. Saya akan membahas materi meiosis 2. Meiosis 2 terjadi dalam 4 tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2,
dan telofase 2. Yang pertama adalah profase 2. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis 1 secara bersamaan. Pada setiap profase, membelah menghasilkan 2 sentriol sekitar kromosom. Sentriol kemudian bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Lanjut ke metafase 2. Pada metafase kedua, kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer. Membelah membentuk 2 anak kromosom. Lanjut lagi ke anafase 2. Masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle sentriol. Dan lanjut lagi yang terakhir ada telofase 2. Pada telofase, kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat 2 inti sel baru. Lalu terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 dan menghasilkan 2 sel anak baru. Jika dijumlahkan, maka total 4 sel anak dihasilkan meiosis yang materi genetiknya setengah dari induknya. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, makro dan mikro. Ini saya akan menjelaskan spermatogenesis terlebih dahulu. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Spermatogenesis merupakan proses produksi dan pengamatan sel sperma di dalam testis pria. Pria menghasilkan sperma setiap hari, tetapi siklus regenerasi sperma penuh atau spermatogenesis membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Ini adalah siklus lengkap produksi dan pematangan sperma. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma yang berlangsung pada bunga, yaitu di dalam serbuk sari bagian dari kepala sari atau antena yang di dalamnya terdapat kantong serbuk sari atau mikrosporangium. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang megasporotogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang berlangsung dalam bakal buah atau ovarium dan menghasilkan kantong lembaga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.